Ikhwah, kita lanjutkan pembahasan Kitab Tauhid jilid yang kedua, masih di bab yang pertama, pembicaraan tentang keimanan, pembahasan tentang iman. Kalau kemarin di pasal 1 makna iman, maka sekarang di pasal yang kedua hakikat iman. Kita di halaman 9. Hakikat iman ini penulis menurunkan Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Ayat 2 sampai 4. Al-Anfal surah yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hakikatnya adalah idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Ini hakikat iman. Sebaliknya, kalau disebut nama Allah tidak ngefek sama sekali, tidak bergetar hatinya, berarti iman belum bersemi di dalam hati. Baru iman sebatas teori, belum sampai kepada hakiki. Jadi iman yang hakiki itu bila disebut nama Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Sebagaimana kita contohkan kemarin, ketika seseorang disebutkan kekasihnya, apakah kekasih itu istrinya atau sebaliknya kekasih itu suaminya, atau yang sudah punya anak, kekasih itu anaknya, bila itu disebut, dia tersentak. Nah, kenapa? Ada apa dengan anak saya? Ada apa dengan istri saya? Ada apa dengan suami saya? Dia akan bertanya-tanya seperti itu ketika kekasihnya disebut oleh orang. Kenapa ini terjadi? Karena memang sudah tertanam hubungan emosional antara dia dengan kekasihnya. Sudah ada kontak batin. Nah, begitulah hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kontak batin dengan Allah. Ada hubungan emosional dengan Allah. Maka ketika Allah disebut orang, maka ada ngaruh, ya, ada pengaruh terhadap hatinya, gemetar hatinya. Selanjutnya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadathum imana. Apabila dibacakan orang ayat-ayatnya, maka bertambah keimanan mereka. Ini juga hakikat daripada keimanan. Jadi iman mereka akan bertambah bila dibacakan ayat Allah. Nah, maka ini pentingnya tilawatil Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat-ayat itu merupakan kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita contohkan ketika kekasihnya
sedang jauh darinya. Mungkin dia merantau, istrinya ditinggal di kampung. Dia merantau mencari ma'isyah, mencari menafkah, mengadu kehidupan. Lalu sekali waktu dia angkat telepon, berkomunikasi dengan orang yang dicintainya di kampung. Nah, ketika berbicara di dalam telepon, maka akan muncullah perasaan-perasaan yang susah untuk dilukiskan. Dendam rindu selama ini ketika dapat berbicara langsung dengan orang yang dikasihi, orang yang dicintai. Nah, ini baru hubungan suami istri. Atau dengan suami istri sudah berkumpul, tapi dengan anak berpisah. Mungkin anak diantarkan ke pesantren, pesantren yang jauh, berbeda provinsi. Tidak mungkin bertemu setiap hari. Maka diadakan pula lah komunikasi secara berkala. Mungkin sebulan sekali, mungkin 15 hari sekali, minta izin kepada sekolahnya supaya bisa berbicara lewat telepon. Nah, ketika mendengarkan pembicaraan daripada orang yang dicintai, maka semakin bertambahlah kecintaannya. Mendengarkan pembicaraan langsung daripada orang yang dicintai, maka tambahlah kecintaannya. Nah, begitulah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Allah kita belum pernah bertemu. Dengan Allah kita belum pernah bersua. Hanya baru mendengarkan kajian-kajian yang melukiskan tentang Allah, yang menyebutkan sifat-sifat Allah. Lalu ada yang membacakan kalamullah, membacakan Al-Quran, apalagi sempat difahami apa arti yang dibaca itu, maka ini akan menambah kecintaan dan keimanan. Nah, ini yang dikatakan oleh ayat zadathum imana wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Tuhannya, maka bertambah keimanannya kepada Tuhannya tersebut. Ini hakikat daripada keimanan. Ujung ayat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka, orang yang mempunyai keimanan itu, berserah diri kepada Rabb-nya secara totalitas, bukan separuh-separuh, bukan setengah-setengah. Ini juga kita dihimbau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan, secara totalitas. Jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung. Nah, kalau masuk Islam disuruh secara totalitas, tawakal juga seperti itu. Penyerahan diri kepada Allah juga seperti itu. Kalau setengah-setengah, penyerahan diri kepada Allah, maka muncullah kegoncangan, timbullah was-was, jangan-jangan, 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 jangan-jangan. Itu yang bersarang di benaknya. Kita buat lagi contoh. Suatu ketika kita meninggalkan Jakarta, mungkin kita ke Padang, mungkin kita ke Jawa, naik bus lama,
Kita ada urusan, cepat selesai, cepat sampai di sana, cepat kembali ke sini. Kita punya urusan. Kita punya urusan yang ditinggalkan di Jakarta, kita juga selesaikan urusan di seberang lautan sana. Kita naik pesawat. Nah, pertanyaan sekarang, pernah nggak kita bayangkan berapa beratnya pesawat itu melayang di udara? Pernah nggak kita bayangkan kalau jatuh gimana itu? Pesawat itu lebih berat daripada mobil. Apa nggak takut? Ternyata tidak. Orang anteng kepada naik pesawat, malah ngorok, mendengkur di atas pesawat. Kenapa bisa demikian? Karena dia menyerahkan keselamatannya kepada pilot dan kopilot yang terlatih. Take off-nya mulus, landing-nya mulus. Apalagi setelah di atas udara, pilot yang berpengalaman sudah biasa membawa pesawat berpuluh-puluh tahun. Kita percaya itu. Itu yang menyebabkan kita tenang di atas pesawat. Nah, berangkat dari contoh, kepada pilot saja kita percaya, kenapa kepada Allah yang menciptakan pilot kita masih ragu? Kita tahu pilot itu mahir. Apakah kita tidak percaya Allah lebih mahir daripada pilot? Kenapa kita masih meragukan Allah? Masih was-was dengan Allah? Jangan-jangan, 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 jangan-jangan. Kenapa kita naik pesawat nggak ada jangan-jangan itu? Begitu melangkah naik tangga pesawat, langsung duduk di kursi, langsung tidur mendengkur. Nggak ada was-was. Nah, hakikat keimanan, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertakwa, mereka bertawakal, berserah diri secara totalitas kepada Rabb-nya. Jadi penyerahan diri kepada Rabb, ya terserah Rabb. Mau dihidupkan, mau dimatikan, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus pusing? Nah, jadi orang yang bertawakal kepada Rabb-nya, hidupnya akan tenang. Ketenangan jiwa, ketentraman batin akan didapati bagi orang yang bertawakal secara totalitas. Sebaliknya, resah gelisah, gundah gulana itu akan datang menghantui pikiran ketika mereka tidak bertawakal kepada Rabb-nya. Lalu demikian, apakah kita tidak perlu usaha? Ya, tawakal. Kenapa miskin, Mas? Saya lagi tawakal. Usaha malas. Itu tawakal yang salah kaprah. Kenapa bodoh, Mas? Saya tawakal. Allah takdirkan saya bodoh. Belajar malas, ngaji nggak mau. Ini tawakal yang salah kaprah. Jadi yang tawakal itu, nah kita kembali kepada pesawat. Kita naik pesawat, kita pilih dulu pesawat yang memang sudah profesional, bukan pesawat kacang-kacangan. Ya. Yang sudah biasa di dunia penerbangan. Ya. Dan kita tahu pilotnya juga profesional. Tapi kalau kita tahu pesawat baru, pilotnya juga baru, ini nggak bisa dibohongi. Ya, akan muncul was-was. Bisa nggak dia buat pesawat ini? Jangan-jangan, 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 jangan-jangan. Ya. Jadi lahirnya ketenangan batin, ketentraman jiwa ketika kita percaya pesawatnya baru. Pilotnya proporsional. Nah, kita berusaha memilih pesawat mana yang akan kita tumpangi. Nah, begitupun tawakal ilallah.
Kita usaha dulu, ya, usaha hidup di dunia, usaha kesenangan di dunia, kesenangan di akhirat, usaha sesuai dengan profesi, bukan bermalas-malas. Orang yang bertawakal itu berusaha. Nah, begitupun ingin menjadi orang alim, orang berilmu, berusaha belajar, ngaji. Para ulama saja tidak berhenti belajar, kenapa kita jemaah awam malas belajar? Saya ulang, para ulama itu tidak berhenti belajar, terus belajar, membaca kitab para ulama. Kenapa kita sebagai talib, penuntut ilmu, sebagai jemaah awam, belajarnya angin-anginan, mut-mutan? Lagi moodnya rajin datang kajian, lagi malasnya futurnya tidak datang, tidak nongol-nongol beberapa hari. Bukan demikian. Usaha belajar, usaha ngaji, ya. Berapapun futurnya, berapapun malasnya, jangan tinggalkan majelis. Begitu sudah meninggalkan majelis, ya siap-siap kesesatan akan mengintai kita. Jadi orang yang tersesat itu berawal daripada meninggalkan majelis. Orang itulah yang gampang dibujuk, dirayu oleh syaitan, disesatkan oleh syaitan. Orang yang aktif di majelis insya Allah nggak bakal sesat. Selalu dadanya disirami dengan wahyu, dengan qala Allah Al-Quran, dengan qala Rasul, hadis Nabi yang sahih. Nah, usaha dulu, baru kita tawakal. Dan tawakal secara totalitas, secara menyeluruh, jangan setengah-setengah. Ayat 3, ini tafsir daripada ayat 2. Ini yang dikatakan tafsirul ayat bil ayat. Jadi ayat 2 ditafsirkan dengan ayat 3. Siapakah yang benar-benar bertawakal itu? Lalu ditafsirkan oleh ayat 3, alladzina yuqimunas shalah. Orang yang bertawakal itu ya tetap mendirikan sholat. Saya tawakal aja deh Ustaz, masuk surga syukur, masuk neraka gimana lagi? Sholat kagak, puasa kagak, apalagi zakat, haji. Itu tawakal yang salah kaprah. Jadi orang yang bertawakal itu dia tetap melaksanakan kewajibannya. Alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang selalu menunaikan salat. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang yang rukuk. Salat itu berjamaah. Apalagi laki-laki diwajibkan berjamaah ke masjid. Kalau perempuan ya salat boleh di rumah. Ini hakikat daripada keimanan. Ini tafsir daripada tawakal. Pertama, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan kepada mereka. Allah bicara sebagian, dan sebagian itu tidak ditentukan Allah. Apakah sepertiga, apakah seperempat, 1/10, atau 2,5%? Yang 2,5% itu ditentukan untuk infak wajib. Ya, infak ini ada dua macam. Ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib ditentukan 2,5%. Infak sunnah bisa lebih besar daripada itu, dan bisa lebih kecil daripada itu. Ya tergantung kitanya. Sama dengan sholat wajib dengan sholat sunnah. Lebih banyak mana sholat wajib dengan sholat sunnah?
Lebih banyak salat sunnah. Salat wajib cuman 5 kali sehari semalam. Salat sunnah lebih. Subuhnya sekali qabliyah. Zuhurnya 2 kali. Sekali qabliyah, sekali ba'diyah. Malah ada yang 2 kali qabliyah, 2 kali ba'diyah. Nah, begitupun asar. Begitupun maghrib. Itu baru rawatib. Belum lagi tahajud malam 11 rakaat. Belum lagi duha di pagi hari. Lebih banyak sholat sunnah daripada sholat wajib. Ya. Nah, puasa wajib, puasa sunnah lebih banyak mana? Puasa sunnah juga. Ya kalau kita mau ya. Kalau nggak mau ya enggak. Puasa wajib Ramadan ya cuman sebulan. Puasa sunnah hitung aja. 6 hari Syawal. Setelah itu Ayyumul Bid 3 hari setiap bulan. Kemudian Senin Kemis. Setelah itu Ayyumul Bid. Ya, Ayyumul Bid sudah tadi 3 hari setiap bulan. Setelah itu Daud. Lebih banyak puasa sunnah daripada puasa wajib. Begitupun infak. Infak sunnah lebih banyak daripada infak wajib. Yang 2,5% itu infak wajib. Infak sunnah ya terserah kita mau kecil daripada wajib, mau lebih daripada wajib. Nah itu dia. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka. Ya, infak itu bisa kita sampaikan kepada pembangunan masjid, ya, kota amal, tromol, kelancaran dakwah, ya, membantu fakir miskin, anak yatim, menyantui anak yatim, orang terlantar, apapun, ya, banyak kesempatan bagi kita untuk menyalurkan infak kita. Nah, jadi orang yang wa 'ala rabbihim yatawakkalun, orang yang bertawakal kepada Rabbnya itu ditafsirkan oleh ayat, yaitu orang yang rajin berinfak. Rajin berinfak. Di ayat yang lain, baik ketika lapang maupun ketika sulit. Kalau berinfak ketika lapang semua orang bisa. Tapi infak ketika sulit tidak banyak orang yang bisa. Ya. Infak ketika tanggal muda semua orang bisa. Kan dompet lagi tebal. Tapi infak di tanggal tua tidak semua orang bisa. Dompet lagi tipis. Ya. Ini semua kita tentu merasakan seperti itu. Ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Nah, di luar ayat ini berarti imannya enggak benar. Ya, berarti imannya tidak benar. Nah, maka kita sudah boleh menanyakan diri kita masing-masing, jawab dalam hati, sudahkah benar keimanan kita? Ya. Sudah benarkah keimanan kita? Nah, inilah ya, tolok ukurnya ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Selanjutnya penulis menurunkan ayat 74 masih Al-Anfal surah yang ke-8. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim.
dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah serta berjihad pada jalan Allah dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan memperoleh rezeki nikmat yang mulia. Sekarang kita perhatikan satu persatu. Walladzina amanu, orang yang beriman. Orang beriman adalah orang bertauhid. Berangkat daripada tauhid rububiyah sampai kepada tauhid uluhiyah, berakhir di tauhid asma was sifat. Itulah orang yang beriman. Yang tidak memenuhi unsur 3 tauhid ini, maka imannya belumlah sempurna. Imannya belumlah cukup. Setelah itu wahajaru, dan orang yang hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu pindah. Kalau zaman Nabi orang berpindah minal Makkah ilal Madinah, dari Makkah ke Madinah. Tapi kalau sekarang kita pindah minal batil ilal haqq, minasyirki ila tauhid, minal bid'ah ila ta'ah. Itu hijrah kita. Nah, kita boleh mengevaluasi bagaimana keberagamaan kita selama ini, bagaimana keislaman kita selama ini. Kalau keislaman kita asal-asalan, ya, belum sesuai menurut tuntunan, ya kita harus hijrah. Ya, sebab hidup ini tidak akan lama. Hidup ini tidak akan lama. Sudah berapa umur kita? 40? Atau masih 30? Masih 30? Itu udah separuh. Karena umur Nabi cuma 62 tahun. 62 tahun hijrah. Kalau tahun Masehinya cuma 60. Nabi sudah wafat. Jadi kalau umur kita sekarang 30 tahun, itu udah separuh umur kita. Nah, kalau sudah 40, kalau sudah 50, gak lama lagi mati. Akan seperti ini jugakah keislaman kita? Tidak ada keinginan untuk kita untuk berubah. Berubah itulah yang dikatakan hijrah. Hijrah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan ajaran Rasul, pindah kepada kebiasaan-kebiasaan baru yang sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Rasul. Nah, itu namanya hijrah minal batil ilal haqq. Ya. Hijrah dari yang kurang kepada yang lebih. Ya. Nah, ini yang kedua. Wahajaru. Oh, saya sudah hijrah, Ustaz. Kalau saya belum hijrah, ngapain saya ngaji ke sini? Tanda saya sudah hijrah. Ingat, hijrah saja belumlah cukup kalau belum aktif dalam kajian. Kenapa? Orang yang hijrah itu bukan enak. Orang yang hijrah itu bukan melalui jalan yang mendatar, yang menurun. Tapi orang yang hijrah itu seringkali melalui jalan yang menanjak, mendaki, penuh onak dan duri. Orang yang hijrah itu akan dicaci maki. Orang yang hijrah itu akan dicemooh. Orang yang hijrah itu akan dikucilkan. Ya, akan disebut salafi, wahabi, antek Yahudi. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, bentuk dia aja yang benar. Itu sudah pendengaran sehari-hari kita.
Siapkah telinga kita mendengarkan itu? Kalau sudah siap, berarti sudah bagus itu. Ya. Kalau belum siap, ya bisa saja kembali lagi ke habitatnya. Banyak orang seperti itu, dia udah hijrah, lalu kembali lagi ke habitatnya. Karena tidak kuat diterpa oleh angin yang kencang, cemoohan, cacian, makian. Udah ngaji ini, udah panjang pula jenggotnya sekarang. Iki teroris yang mana? Sejak ngaji ini udah cingkrang kakinya, celananya. Iki teroris yang mana? Kuat enggak telinganya mendengarkan ini? Nah, ini perlunya ke majelis ilmu. Majelis ilmu untuk mencarger baterai keimanan kita. Ingat kemarin baru kita bahas al-imanu imma yazidu wa imma yanqus. Iman itu kadangkala bertambah, kadangkala berkurang. Bertambah keimanan itu kalau dicarger. Berkurang keimanan itu kalau malas mencarger. Ya. Kita punya handphone. Ya. Kita punya handphone. Di handphone kita ini baterainya cuma satu. Nggak ada baterai handphone itu dua. Ya. Nggak ada handphone baterainya dua. Baterai satu. Tapi kalau seharian dipakai terus, nggak di-charger, baterainya nggak kurang, tetap satu. Tapi dayanya lemah. Ya. Sedang anak telepon, putus. Halo, halo, halo. Putus, mati. Dayanya lemah. Nah, lalu di-charger. Dayanya naik lagi. Ketika kita nelpon, cepat nyambung. Jernih suaranya. Lancar komunikasi. Nah, begitupun iman. Iman kita satu. Tapi dayanya yang dikatakan imma yazidu wa imma yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang dayanya. Efeknya kita rasakan. Kadang kita rajin ngaji, ya. Kita siap-siap dari sore, Senin malam ini kita ngaji. Wah, siap-siap. Rajin ke masjid, sholat berjamaah. Rajin baca Quran, one day, one juz. Rajin puasa sunnah, Senin Kamis. Ketika malasnya, ya udah, nggak ngaji-ngaji lagi. Nggak baca Quran lagi. Sholatnya jangan sholat sunnah, sholat wajib pun sering telat. Itu ketika malasnya. Menandakan baterainya sudah lama dipakai, belum di-charger. Nah, maka supaya baterai kita menyala terus, kita tidak futur, kita tidak malas dalam menjalankan ketaatan, sering-seringlah mencarger baterai keimanan kita. Dengan apa? Dengan aktif di majelis ilmu. Aktif ikut kajian. Nah, tapi ingat, mencarger itu harus dengan charger yang sehat. Ya, jangan sembarangan charger. Bisa-bisa handphonenya kemasukan virus. Ya, sembarangan charger. Jadi usahakan charger bawa sendiri-sendiri dari rumah. Jangan suka mencarger di jalan. Bisa kemasukan virus handphonenya. Apa yang kita maksud? Kalau ikut kajian, pilih kajian yang manhajnya sama dengan kita. Silahkan dengan ustadz mana saja. Tapi manhajnya sama dengan kita. Pemahamannya ala fahmis salaf. Pemahaman para sahabat. Tidak semua majelis yang kita ikuti. Ketika ikuti sembarangan majelis, sembarangan manhaj, kita akan bingung. Di majelis ini dikatakan musik itu haram. Ikut majelis ini, tidak. Itu khilafiyah. Malah Al-Quran, surah Asy-Syu'ara, surah pemusik namanya.
Bingung kita kan? Itu baru satu contoh. Nah, contoh yang lain. Kita sampaikan menghitung hari setelah kematian ada di kitab Weda, di kitab Hindu. Ternyata tidak ada dalam kitab Al-Quran. Kita ikut majelis sebelah. Oh, itu khilafiyah. Bingung kita kan, yang benar yang mana? Nah, maka sebagaimana jangan mencarger sembarang charger, juga ngaji jangan sembarangan majelis. Ngajilah di majelis ala fahmis salaf, yang pemahamannya sesuai dengan yang difahami oleh para sahabat. Silakan ustadz manapun, ustadznya bebas, ustadz manapun, tapi manhajnya yang penting, pemahamannya yang penting. Nah, begitu ya. Walladzina hajaru, orang-orang yang hijrah. Kalau sudah hijrah, ya aktif dalam kajian. Kalau tidak mau kembali ke habitat yang semula. Selanjutnya, wajahadu fi sabilillahi, dan orang itu berjihad memperjuangkan agama Allah. Apa itu jihad? Terambil dari kata jahada, yujahidu, jihadan, artinya bersungguh-sungguh, sepenuh hati, bukan setengah hati, dalam hal memperjuangkan agama Allah, baik di musim damai fid daris salam, maupun di musim perang fidaril harbi. Keseriusan itu bukan hanya di musim perang. Di musim damai ini juga perlu keseriusan. Sepenuh hati itu bukan hanya di musim perang. Di musim damai ini juga perlu sepenuh hati. Nah, sebab ketika kita sudah setengah hati, siap-siap akan kalah di medan perang. Karena pilihan satu antara dua. Ditebas atau menebas, dibunuh atau terbunuh. Kalau sepenuh hati, insya Allah kita akan membunuh, kita akan menebas, kita akan duluan. Tapi kalau setengah hati, kita akan kalah cepat, kita akan ditebas, kita akan dibunuh. Begitupun berjihad di musim damai. Talabul ilm, ini jihad di musim damai. Yang kita angkat bukan senjata, yang kita angkat pulpen, pena, kertas, buku. Ini juga perlu keseriusan. Perlu sepenuh hati. Kalau setengah hati, ya datang sedatangnya. Kalau ada waktu. Kalau nggak ada waktu, ya nggak datang. Tidak menyediakan waktu untuk kajian, tapi nyari waktu senggang. Ya. Kalau lagi sibuk, ya nggak datang kajian. Nah, ini namanya baru setengah hati, belum serius. Tadi kita katakan, berjihad di musim damai, talabul ilmi, juga perlu keseriusan. Perlu sepenuh hati, sebagaimana berjihad di musim perang. Perlu keseriusan, perlu sepenuh hati. Inilah yang diharapkan orang yang akan berhasil. Tapi ketika setengah hati, maka dia akan mendapatkan kegagalan. Sering ngaji tapi nggak dapat ilmu. Sering ikut kajian tapi nggak dapat ilmu. Kenapa? Karena setengah hati. Karena tidak serius. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin. Kita sudah hijrah, tapi ada saudara-saudara kita yang baru hijrah.
Jangan pelototin dia. Beri tempat. Kelemahan ikhwan-ikhwan salafi seperti itu. Ya, ada yang datang masih dalam celananya. Melihat sholawatan ini dari mana pula ini? Melihat yang dagunya mulus, yang belum berjenggot, namanya baru hijrah, belum ngerti, jenggotnya masih dicukur. Mana pula ini? Nah, begitu juga akhwat. Nampak yang kerudungnya gaul, belum dalam, namanya juga baru hijrah, belum ngerti. Jadi kucilkan. Seharusnya itu yang dirangkul, yang baru hijrah itu. Alhamdulillah. Ayo, dekat saya duduk. Dikasih tempat. Ya, orang-orang yang baru hijrah itu dikasih tempat. Kita sudah lama hijrah. Orang yang baru hijrah didekati, dikasih peluang, dikasih fasilitas, dikasih arahan. Nah, begini cara ngaji di sini. Ya, rajin-rajin datang ya. Ya, dibujuk, dirayu. Namanya juga orang baru datang. Nah, ini kalau ketika ayat ini diturun, yang dimaksud orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, orang hijrah adalah, yang dimaksud adalah orang Ansor. Orang Ansor Madinah memberikan pertolongan kepada orang muhajirin Makkah yang baru datang, yang baru hijrah. Nah, sekarang ketika ayat ini sampai kepada kita, maka kita memberikan pertolongan, memberikan tempat kepada saudara-saudara kita yang baru hijrah, ya, baru mengenal manhaj salaf. Jangan dipelototin dia, ya, jangan melihat sebelah mata, tapi dihargai, dirangkul dia, diajak. Alhamdulillah, tambah teman kita satu. Alhamdulillah, tambah saudara kita satu. Begitu sikap kita. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Nah, sama dengan di atas. Itulah orang mukmin yang benar. Mukmin yang sebenarnya. Itulah orang yang beriman sebenarnya. Ya. Kalau tidak seperti itu, maka imannya perlu dipertanyakan. Imannya perlu dikaji ulang. Sebagai apresiasi, Allah memberikan kepadanya lahum maghfiratu wa rizqun karim. Untuk mereka diberikan maghfirah, ampunan dari Allah atas ketelanjurannya, atas kekhilafannya, maka Allah ampuni dosanya dan Allah akan beri dia rezeki yang mulia. Mungkin usahanya ecek-ecek, mungkin usahanya kecil-kecilan, tapi rezekinya lancar. Orang lain peras keringat, banting tulang, tapi rezekinya enggak seberapa. Ini teman kita, usahanya ecek-ecek cuman, tapi rezekinya lancar. Ini rahasianya. Ya, mukminuna haqqa, mukmin yang sebenarnya itu yang akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau qadarullah rezeki kita ya tidak lancar, nyangkut-nyangkut, ya mungkin iman kita belum sebenarnya. Ya, mukmin kita belum benar. Maka benahilah iman, insyaallah rezekinya akan ikut lancar. Ya, benahilah iman dengan kriteria-kriteria yang kita sebutkan tadi. Nah, dengan itu insyaallah rezekinya akan ikut lancar. Di dalam ayat yang pertama, yaitu Al-Anfal ayat 3 dan 4, menyebutkan orang-orang yang lembut hatinya dan taat kepada Allah. Ketika namanya disebut, ya, keyakinan mereka bertambah dengan mendengar ayat-ayat Allah. Ya.
hanya hati yang lembut, hanya hati yang sensitiflah yang bergetar ketika disebut nama Allah. Tapi orang yang hatinya kasar, yang hatinya keras, ya sama saja. Orang nyebut nama Allah, orang nyebut nama Yesus, sama aja, nggak ada ngaruh sama sekali. Dan hanya orang yang punya hati yang lembut, orang yang punya hati yang sensitif lah yang akan bertambah imannya ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Keyakinan mereka bertambah dengan mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka tidak mengharapkan kepada selainnya, tidak menyerahkan hati mereka kecuali hanya kepada Allah. Mereka tidak menyerah kepada makhluk, kita menyerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haruskah kita meninggalkan syariat Allah karena nadah-nadah kemanusiaan? Bekerja dengan manusia, syaratnya begini, 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 begini. Ya, seperti yang kita dengar kemarin. Anda mau mengibarkan bendera pusaka? Iya, tanggalkan jilbab. Bagaimana? Tersortirlah di sini siapa yang mukminuna haqqa, siapa yang mukminuna ghairu haqq. Siapa yang benar-benar beriman, siapa yang imannya sekulit hari. Ya, di Paskibraka kemarin tersortir. Maka alhamdulillah hanya Aceh dan Sumatera Barat yang memanggil putrinya untuk kembali. Tidak usah mengibarkan bendera pusaka kalau harus menanggalkan jilbab. Pulang kalian. Hanya Aceh dan Sumatera Barat yang memanggil putrinya. Ini gambaran daripada keimanan. Ya, bukan pula kita menuduh provinsi-provinsi lain tidak beriman karena tidak memanggil putrinya. Bukan itu yang kita maksud. Tapi setidaknya kita berikan apresiasi, acungan jempol kepada orang Aceh dan orang Sumatera Barat yang memanggil putrinya gara-gara tidak mau mencopot jilbabnya, ya, tidak boleh mengibarkan bendera pusaka. Alhamdulillah berkat ketegasan, ya, daripada Aceh dan Sumatera Barat, akhirnya BPIP ternyata juga merubah kebijakannya. Alhamdulillah. Nah itu tadi, mereka tidak mengharapkan kepada selainnya, selain Allah. Mereka hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak kerja di sini, saya juga makan kok. Nggak kerja di sini, saya juga makan. Karena ngasih makan saya Allah. Ini sikap orang yang beriman. Kenapa harus mau menanggalkan syariat? Ya, seperti mencukur jenggot, ya, seperti banyak yang lain-lain, ya, bekerja di tempat-tempat orang-orang seperti itu, kita dituntut untuk meninggalkan apa yang sudah kita pelajari. Ingat, rezeki Allah itu luas di mana saja. Tidak bisa kerja sini, di tempat lain. Kok harus di tempat ribawi bekerja, di tempat maksiat bekerja? Tinggalkan tempat kerja ribawi, tinggalkan tempat kerja maksiat, cari tempat ma'isyah. Ya, rezeki Allah itu tersebar di mana-mana, tergantung kesabaran kita untuk mencarinya. Mereka menjaga pelaksanaan seluruh ibadah fardu dengan memenuhi syarat rukun dan sunnahnya. Mereka adalah orang mukmin yang benar-benar beriman. Allah menjanjikan untuk mereka darjat yang tinggi di sisinya, sebagaimana mereka juga memperoleh pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dalam ayat yang kedua, ya, di Al-Anfal ayat 74 tadi, Allah mensifati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik muhajirin maupun ansar, dengan iman yang benar-benar, karena iman mereka yang kokoh dan amal perbuatan mereka yang menjadi buah daripada iman tersebut. Telah kita ketahui lafaz iman baik secara bahasa maupun menurut istilah
sebagaimana kita juga mengetahui bahwa madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah memasukkan amal ke dalam makna iman. Ya, kemarin sudah kita pelajari, iman itu tidak cukup dengan at-tasdiqu bil qalbi, tidak cukup hanya dengan wa taqriru bil lisan, tapi iman itu juga perlu wa'mal bil arkan, mengamalkan dengan anggota tubuh. Nah, itulah hakikat iman. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan kepada Islam dan iman. Ada pertanyaan? Silakan. Yang mau bertanya? Mau nanya 2 tema boleh Ustaz? Di luar tema? Di luar tema sebentar. Yang dalam tema dulu. Ya. Luar tema belakangan. Sesuai dengan pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai berserah diri Ustaz ya. Artinya memaknai bahwa kita menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Pertanyaannya adalah ketika kita di penghujung kesulitan misalkan Ustaz, ada kalanya kita berpikir kapan pertolongan Allah datang gitu Ustaz ya. Kok nggak datang-datang nih gitu Ustaz. Akhirnya kita mensiasati dengan cara kita sendiri. Apakah itu termasuk tawakal atau kita emang seperti apa gitu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya. Ketika menapak kehidupan, ada mendaki, ada mendatar, ada menurun, ada kesulitan, ada kemudahan. Namun Allah memberitahukan kepada kita, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu akan ada kemudahan. Di balik pendakian itu akan ada penurunan. Jalan itu tidak mungkin mendaki terus. Kalau jalan itu mendaki terus akan sampailah orang di langit. Karena setelah mendaki menurun, setelah menurun mendaki, orang nggak sampai-sampai di langit. Nah, jadi apa yang kita maksud? Tidak mungkin kesulitan itu akan terus menerus kita alami. Di balik kesulitan itu akan ada kemudahan. Ingat dengan ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberati suatu hambanya, suatu diri, illa wus'aha, kecuali sekadar kemampuannya. Kok seberat ini penderitaan saya Ustaz? Kok separah ini kehidupan saya Ustaz? Itu pertanda menurut Allah kita mampu menjalankannya. Kalau kita nggak mampu, Allah tidak mungkin berikan itu kepada kita. Harus yakin itu. Karena kita sudah membaca ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu nggak bohong. Cuman saja kita terlalu manja, ya, berat, susah. Cobalah menghadapi itu dengan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan shalah. Kan ada juga doanya ditunjukkan oleh Allah. Rabbana
la tu'akhidna in nasina au akhtana. Lihat di penghujung Al-Baqarah, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, coba dari Rizki terjemah. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ya, ini resep. Kalau beban terasa berat, penderitaan terasa pahit, sering-sering baca doa ini. Ya Rabb, jangan pikulkan kepada kami beban yang kami tidak mampu memikulnya ya Rabb. Udah nggak kuat, udah capek ya Allah. Bila perlu dengan derayan air mata. Ketika bersendirian, ketika tahajud. Jangan di depan kamera berderai air mata. Ya, ketika sendirian nggak pernah nangis, di depan kamera nangis. Ini lain lagi orientasinya. Jadi derayan air mata ketika bersendirian itu mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh jadi pahitnya penderitaan itu puncak dari pendakian. Setelah pendakian itu akan ada nanti penurunan, akan ada kemudahan setelah itu. Nah, jangan lupa bisobri wassalah, dengan sabar dan tetap menjaga sholat. Allah akan mudahkan urusan kita, insya Allah. Ada yang tercecer? Silakan. Iya, Pertanyaan yang belum terjawab? iya itu Ustaz. Maksudnya kita sudah insya Allah melakukan itu gitu Ustaz. Tapi maksudnya kok kita nunggu nih nggak datang-datang atau mungkin ada solusi seperti apa. Terus di penghujung puncak kesulitan yang kita hadapi misalnya. Ya. Kita melakukan dengan cara kita dengan pakainya harus begini gitu Ustaz. Ya. Nah, itu dia apakah kita mendahului Allah atau itu termasuk tawakal Ustaz? Mendahului Allah. Iya, mendahului dengan keputusan Allah atau kita kita termasuk itu tawakal, bentuk dari tawakal. Kita jangan mendahului Allah. Kita bersabar menunggu pertolongan Allah sambil introspeksi. Ya. Kalau selama ini melakukan penyimpangan, cepat kembali. Ya, cepat kembali. Ya, bisa juga rezeki kita itu nyangkut karena penyimpangan kita. Karena dosa kita. Ya. Paralon rezeki itu nggak lancar karena paralon itu udah sempit. Ya. Nah, kalau kita bicara paralon, air itu nggak lancar karena paralonnya udah kotor. Darah tidak lancar, pembuluh darahnya tersumbat oleh karena lemak-lemak, kolesterol. Nah, begitu juga pembuluh rezeki, ya. Paralon rezeki, kenapa rezeki tidak lancar? Mungkin sudah tersumbat oleh dosa-dosa. Maka dikuras paralon itu. Dengan apa? Tubu ilallah taubatan nasuha.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha, bersegera mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Orang yang banyak istighfar, insyaallah rezekinya lancar. Nah, jadi sambil menunggu pertolongan Allah, ya, evaluasi diri. Mungkin melakukan penyimpangan, mungkin masih banyak dosanya, maka perbanyak taubat dan istighfar. Demikian, wallahu a'lam. Yang lain? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca hadis bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu lebih diutamakan, utamanya lebih besar daripada berjihad kepada Allah, Ustaz. Bagaimana jika problemnya ini kita mempunyai banyak saudara nih, terus walaupun kompetensi saudara-saudara kita itu di rumah nggak sebaik kita nih, misalnya kita anggap pede aja gitu untuk menjaga orang tua, tapi karena jumlah mereka ada dan banyak, maka misalnya Anda nih memutuskan untuk merantau, meninggalkan orang tua, walaupun Anda tahu bahwa keberadaan Anda itu di kampung itu juga penting, tapi ngelihat jumlah yang banyak di rumah, Anda mengamanahkan saudara-saudara, insya Allah bisa ditanggung oleh mereka gitu. Itu tuh apakah mengakali suatu ketetapan atau gimana? Apa lebih baik kita pulang aja ke kampung tapi ya gitu-gitu aja kehidupan, atau kita merantau tapi ya ada perubahan walaupun belum terlalu signifikan sih, Ustaz. Lebih utama mana ini? Aneh minta dari pandangan Islam aja sih, bukan dari ekonomi, tapi dari pandangan Islam aja sih. Ya. Baik. Jihad, ya, birrul walidain lebih utama daripada jihad. Ini ketika ada di antara sahabat yang mendaftarkan namanya untuk berjihad, lalu ditanya oleh Nabi, bagaimana kamu meninggalkan orang tuamu ketika ke sini? Orang tua saya enggak rela ya Rasul, dia menangis melepas saya. Nah, kalau begitu kamu tidak boleh ikut. Nah, jihad yang dimaksud perang, ya, jihad yang dimaksud perang. Kamu nggak boleh ikut perang. Kamu kembali kepada orang tuamu, buat dia tertawa kembali seperti kamu telah membuatnya menangis. Hadisnya sahih. Ini menunjukkan birrul walidain lebih utama daripada berperang pada jalan Allah. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan sekarang? Kehidupan sekarang yang tidak menentu. Maka kita ambil jalan tengah. Kita meninggalkan orang tua dengan minta izin, minta restu beliau. Ingat, doa orang tua itu mustajabah. Sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah yang masih punya orang tua. Jadi berangkat merantau sambil minta restu, minta doa daripada orang tua. Atur jadwal. Kalau tidak bisa pulang, telepon, ya, berkomunikasi dengan orang tua. Ada rezeki, kirim, ya.
untuk orang tua. Kita merantau dalam rangka berjihad, tapi bukan perang. Jihad yang memperbaiki ekonomi. Karena kewajiban kita menafkahi keluarga. Ya, di kampung untuk susah, untuk cari kehidupan. Silakan merantau. Tapi minta doa restu kepada orang tua. Kalau orang tua keberatan, ya kasih pengertian. Kalau di kampung susah cari uang, susah kehidupan di kampung, maka biarlah sementara dulu saya merantau, mengumpulkan modal. Mudah-mudahan kalau Allah berikan jalan, ya saya akan pindah ke kampung. Begitu, untuk menenangkan orang tua kita. Jadi kita berangkat itu bukan merentak di rumah, anak gerape, rumah setaruh, ya terpaksa merentau. Jangan begitu. Ya, kita pelan-pelan bicara dengan orang tua. Ini terpaksa kita lakukan untuk memperjuangkan kehidupan kita. Insya Allah, ya kita akan berkomunikasi lewat telepon, ya lewat WA. Insya Allah bisa dengan demikian. Wallahu a'lam. Yang lain? Ya, kalau tidak ada yang di luar materi tadi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanya perihal baca Quran di kuburan. Membaca Quran di kuburan. Dia ini pernah lihat katanya dari kitab Riyadhus Shalihin yang karyanya Imam Nawawi. Iya. Di situ dibolehin Ustaz baca Quran di dalam kuburan. Gimana itu Ustaz? Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Membaca Al-Quran di kuburan itu konteksnya di segi apa? Ya, kita perlu telusuri lebih jauh. Ya, kita perlu telusuri lebih jauh. Yang jelas telah sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la'natullahi alal yahudi wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid, karena mereka telah menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi kuburan itu hanya boleh kita beribadah untuk sholat jenazah. Sholat jenazah mendoakan orang mati, itu cuma. Kita tidak boleh membaca Al-Quran, kita tidak boleh membaca zikir-zikir, membaca tahlil, ya. Apalagi bacakan untuk dikirimkan, itu tidak ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau ibadah untuk sholat jenazah itu boleh. Nah, seperti kemarin kita lihat di kuburan Ustaz Yazid, banyak orang sholat jenazah yang telat datang ke Bogor. Datang, Ustaz Yazid sudah dikubur, maka mereka sholat jenazah di atas kubur. Itu boleh. Karena ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau selain daripada sholat jenazah, selain daripada mendoakan orang yang sudah mati, itu tidak ada. Tidak ada disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau Imam Nawawi mengangkat pendapatnya, bukan mengangkat hadis. Ya, kita tahu Imam Nawawi itu pensyarah kitab Sahih Muslim. Tapi ketika beliau menyampaikan itu, bukan menyampaikan hadis Nabi, tapi menyampaikan pendapat beliau. Nah, kita kembali kepada apa yang dikatakan Imam Malik. Beliau mengatakan, siapapun di bawah kolong langit ini, pendapatnya boleh diterima, boleh ditolak, kecuali yang berkubur di sini.
Beliau menunjuk kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasulullah lah pendapatnya nggak boleh ditolak. Selain daripada Rasulullah, pendapatnya boleh diterima dan boleh ditolak. Termasuk Imam Nawawi. Kalau tidak sesuai dengan sunnah, maka boleh kita tolak pendapat Imam An-Nawawi. Ya, kita akan telusuri lebih jauh perkataan Imam Nawawi tersebut insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.